Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputri Anini, NRP 521210087, mahasiswi dari kelas KCBE. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mini project 3 saya, yaitu tentang pembuatan desain star schema. Let's check it out. Oke, yang pertama sebelumnya adalah apa sih star schema itu? Jadi, star schema adalah sebuah skema database relasional yang merepresentasikan data-data multidimensional. Star schema berguna untuk pembuatan data warehouse. Dalam sebuah star schema terdiri atas 3 elemen utama, yaitu fact table atau tabel fakta. Yang kedua adalah dimension table atau tabel-tabel dimensi. Dan yang ketiga adalah measure. Disebut sebagai star schema karena skema ini menyerupai bintang di mana tabel fakta berada di tengah dan tabel-tabel dimensi mengelilingi tabel fakta. Oke, kita lanjut saja ke dalam studi kasus. Dalam tugas ini, studi kasusnya mengambil FitWorld Gym Incorporation sebagai perusahaan tempat fitness dan gym. Jadi perusahaan ini tuh ingin membangun sebuah data warehouse menggunakan permodelan star schema. Jadi star schema nantinya pihak manajemen ini ingin menganalisis revenue atau pendapatan perusahaan. Sehingga dalam star schema ini berarti harus mengandung atribut dan dimension yang berguna untuk menganalisis revenue. Oleh karena itu perusahaan menggambarkan proses bisnisnya dalam bentuk ER diagram yang terdiri atas beberapa entitas, diantaranya adalah entitas membership, one day pass atau tiket masuk harian, pass kategori yaitu kategori tiketnya, merchandise, dan transaksi penjualannya. Setiap entitas memiliki atribut yang unik atau primary key dan saling berhubungan dengan entitas lainnya. Untuk mendukung entity relationship diagram di atas, diberikan pula data record dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber source pertama ini data record terkait member atau anggota yang berjenis perseorangan. Sedangkan source kedua ini untuk member atau anggota berjenis corporate atau rombongan. Nah, kita bahas dulu pada yang data record source pertama ya. Di data record source pertama ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel membership, one day pass kategori, merchandise, one day guest pass, sale transaction, dan sold via. Diberikan keterangan pula bahwa setiap anggota itu dapat membawa tamu atau rekannya yang bukan anggota, tapi dengan syarat tamu tersebut jika ingin menikmati fasilitas di FitWorld harus masuk dan membeli one day pass kategori. Jadi tiket masuk hariannya harus dibeli, sedangkan member bisa langsung saja masuk karena telah memiliki membership. Nah, pada tabel member ini kan kita melihat bahwa ada atribut member ID, member name, membership ID, dan membership date paid. Ini merupakan gabungan dari relasi antara member dan membership, di mana dari ER diagram ini dapat diketahui bahwa seorang member atau seorang anggota itu membayar keanggotaannya dicatat berdasarkan tanggal, sehingga pada tabel member di sini terdapat kolom membership date paid yang berhubungkan langsung dengan membership ID. Sedangkan untuk tabel one day guest pass ini berisikan informasi terkait tiket masuk harian yang dibeli per hari oleh member siapa saja, sehingga kan di dalam ER diagram ini dijelaskan bahwa seorang member
boleh membeli tiket harian masuk untuk non-member berdasarkan nanti dicatat berdasarkan tanggalnya seperti yang ada dalam tabel berikut ini. Jadi dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari seorang member ID 111 atau Joe ini membeli tiket harian masuk berkategori dewasa untuk tamu yang non-member yang dibawanya. Sedangkan untuk source 2 ini berisikan tentang informasi terkait special event. Jadi special event di sini maksudnya adalah corporate customer atau pelanggan rombongan itu menyewa tempat fitness tersebut. Ada 2 jenis event. Yang pertama adalah all day rental atau seharian penuh, atau half day yaitu cuma setengah hari. Masing-masing tipe itu dikenakan biaya yang berbeda pula. Oke, setelah kita tahu IR diagram dan kita tahu contoh data record dari berbagai data source, kita dapat membuat desain start schema dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan dan tahu proses bisnis dari perusahaan terlebih dahulu. Baru kita dapat mengidentifikasi dimension table. Selanjutnya kita menentukan measure dan kita membuat fact table berdasarkan dimension dan measure tadi. Baru kalau semuanya sudah kita lakukan, kita dapat menyusun start schema seutuhnya. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Dari penjelasan sebelumnya berdasarkan IRD dan data record dan tujuan dari pembuatan start schema ini yaitu menganalisis revenue, dapat diketahui bahwa analisis revenue atau kita bisa tahu dari mana saja pendapatan didapatkan oleh Feedworld ini itu bisa dari beberapa cara. Jadi pendapatan atau kasarannya adalah uang yang masuk ke perusahaan itu bisa didapat dari 4 cara, yaitu membership, one day pass atau tiket masuk harian, special event, dan merchandise. Berikut adalah tabel-tabel pendukung dari untuk dapat menghasilkan pendapatan tadi. Jadi dalam tabel membership ini ada atribut terkait membership price yang berisikan daftar harga. Otomatis ini nanti bisa digunakan untuk mengetahui revenue. Pada tabel one day pass kategori juga ada atribut price. Begitu pula pada tabel special event, jadi ada amount charge yang bisa digunakan untuk menghitung pendapatan yang masuk karena adanya sewa tempat fitness. Dan ada merchandise price di mana ada informasi terkait harga-harga per jenis merchandise yang dijual oleh Feedworld. Oke, setelah kita tahu bahwa revenue itu bisa didapatkan dari beberapa cara tersebut, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dimension table. Apa sih dimension table? Dimension table adalah sebuah tabel yang berisi berbagai atribut yang menjelaskan kunci dimensi dalam tabel fakta. Untuk lebih mudahnya, kita untuk dapat membuat dimension table itu kita dapat mencari tabel-tabel data yang isian atributnya itu sejenis untuk dapat dikelompokkan menjadi satu, sehingga tidak ada redundansi data, sehingga nanti kalau kita ingin mencari isian data itu kita bisa sort by dimensi. Jadi dimension ini diibaratkan sebagai filternya dari record data yang sejenis. Dan setiap dimension table itu harus memiliki atribut primary key, karena atribut primary key ini nanti berguna sebagai rujukan foreign key yang ada pada tabel fakta. Nah,
Maka dari itu, dimension table pada data warehouse Feed World Game ini saya mengidentifikasi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah dimension item, dimension member, dan dimension date. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimension item. Kenapa saya mengidentifikasi menjadi dimension item? Karena saya melihat dari 4 tabel tadi itu yang bisa menghasilkan revenue. Jadi ada tabel membership, one day pass kategori, merchandise, dan special event. Keempat tabel ini memiliki atribut yang mirip-mirip ya, yang sama, bisa dikatakan sama, yaitu tentang price. Jadi ada atribut harga di setiap tabel tersebut, sehingga saya memunculkan dimension item ini untuk mengelompokkan jenis-jenis item atau mungkin fasilitas perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan. Sehingga pada dimension item ini primary key-nya adalah item ID dengan atribut lainnya seperti item name dan item kategori. Sehingga kalau misalnya dibentuk sebagai tabel, itu tabelnya menjadi demikian. Jadi keempat tabel ini digabung menjadi satu dimensi, sehingga nanti kalau ingin mencari tentang dimension item bisa short by item ID-nya. Next. Selanjutnya adalah dimension member. Dimension member ini mengelompokkan tabel-tabel terkait keanggotaan. Dalam data record yang di awal tadi kan dijelaskan bahwa ternyata member atau anggota dari Feed World itu tidak hanya perorangan saja, terdapat pula corporate customer atau member rombongan atau member perusahaan yang dapat menyewa tempat bisnis tadi, sehingga saya bisa mengelompokkan kedua tabel ini menjadi satu dimensi, yaitu dimension member dengan primary key-nya adalah member ID, karena masing-masing memiliki atribut member ID, sehingga member ID menjadi primary key. Terus atribut lainnya adalah member name dan membership, sehingga tabel dimensinya akan menjadi demikian. Ini adalah gabungan dari tabel member dan tabel special event. Oke, sekarang lanjut ke dimensi ketiga, yaitu dimension date. Dimension ini muncul karena saya berpikiran bahwa terdapat tabel sale transaction dan one day cash pass ya, serta member dan special event yang memiliki atribut yang sama dan mirip, yaitu atribut tentang tanggal transaksi, tanggal pembelian tiket, tanggal pembayaran membership, serta tanggal sewa. Sehingga untuk mengetahui berapa saja sih pendapatan yang dihasilkan itu bisa di-sort berdasarkan tanggal, sehingga saya memunculkan dimension date ini dengan primary key-nya adalah date ID, dan atribut-atribut penjelas lainnya itu seperti date, year, sama month. Sehingga bila ditranslasikan ke dalam bentuk tabel ini, isiannya akan menjadi demikian. Ini merupakan gabungan dari tanggal-tanggal yang ada pada keempat tabel di sini. Setelah kita menemukan dimension tables, kita beranjak ke tahap ketiga, yaitu tahap menentukan measure. Measure adalah sebuah atribut yang biasanya itu adalah nilainya numerik atau angka, karena nanti measure ini digunakan untuk mengukur fakta pada fact table. Nah, measure ini biasanya merujuk pada tujuan kan. Tadi tujuannya adalah menganalisis revenue atau pendapatan. Sehingga measure yang cocok untuk revenue, jadi pengukuran yang cocok untuk pendapatan ini adalah kita menghitung berapa sih total harga berdasarkan kuantitas barang-barang yang terjual maupun dibeli oleh pelanggan.
Sehingga measure pada data warehouse Fitward GME ini terdiri atas quantity, yaitu jumlah produk yang terjual, dan amount price. Amount price ini total harga, jadi dari harga dikalikan dengan quantity, kuantitas produk yang terjual. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu membuat fact table. Fact table ini tadi kan adalah tabel fakta yang berada di tengah-tengah. Jadi fact table ini ada tabel yang akan menyimpan data-data utama gabungan dari dimension table. Nanti kita sudah membuat tabel dimensi. Nah, dari tabel dimensi itu digabungkan lagi ke dalam fact table. Jadi fact table ini berisi tentang apa saja sih yang mau ditampilkan. Nah, tampilannya tadi ini merujuk pada dimension table. Sehingga pada fact table ini terdapat atribut diantaranya adalah foreign key yang merujuk pada primary key setiap dimension table serta measure-nya tadi yang telah kita tentukan. Dan pada studi kasus ini tabel faktanya itu saya menamainya adalah fact revenue, itu fakta tentang pendapatan, dan isinya itu terkait atribut member ID, date ID, item ID, quantity, dan amount price. Sehingga kalau ditransaksikan dalam bentuk tabel, berikut adalah tampilan tabel yang akan muncul pada data warehouse, di mana item ID ini tadi merujuk pada dimension ada, member ID tadi merujuk pada dimension member, dan date ID ini merujuk pada dimension date. Ini kita tambahkan measure-nya berupa price-nya, quantity-nya berapa, sehingga diketahui amount price-nya di sini, atau bisa dikatakan inilah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, setelah kita memiliki dimension table, kita menentukan measure, dan kita telah membuat fact table, maka sebuah star schema dapat disusun berdasarkan ketiga hal tersebut, sehingga star schema yang ada yang dapat digunakan untuk mendesain struktur data warehouse Fitward GME ini adalah sebagai berikut. Jadi fact revenue adalah tabel fakta ini berada di tengah yang berisi foreign key merujuk dari dimension di sekelilingnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini dia star schema dari Fitward GME Incorporation. Demikian penjelasan tentang pembuatan desain star schema berdasarkan studi kasus Fitward Company yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.